Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una ilman nafi'a wa rizqna fahma. Al-mu'allif rahimahullah bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, santri Ma'had Al-Jami'ah Win dan Intan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Salam bagi junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita pelajaran akhlak kita tentang adabul akli. Adabul akli artinya adab-adab makan, tata krama. Kalau dalam bahasa Latinnya ya, tentang makan. Bagaimana adab makan menurut ajaran Islam. Ini sebagai aktivitas rutin kita. Ya. Ada yang 3 kali makannya sehari sampai malam. Ada yang 2 kali. Ya. Dan itu aktivitas kita ya selalu makan. Karena itu maka penting adab ini kita tak ketahui, kita pahami supaya supaya kita ketika makan itu mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adab makan ini di sini dibagi 3. Kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq ini, adab makan itu dibagi 3 bagian. Yang pertama adab sebelum makan. Makan, 2 adab pada saat makan, dan yang ketiga adab sesudah makan. Pada waktu makan dan sesudah makan. Adabul lati qablahu, adapun adab-adab yang kan, jadi adab makan sebelum kita melan atau melakukan makan. Fahiyya, yang pertama ghuslul yadaini. Ghuslul yadaini, makan itu dengan tangan ya. Sekarang sudah diganti dengan sendok dan garpu dan garpu.
itu berhamburan, maka boleh saja di tangan, yang penting diletakkan begitu ya. Tidak boleh dimakan langsung ke mulut. Ya, jadi tempat makannya itu diletakkan di lantai, itu yang diajarkan dalam adab makan. Yang ketiga, wal julusu, ya, wal julusu wa niyatut taqwa alal ibadah. Duduk, jadi duduk bukan berdiri. Adabnya duduk, makan, minum, makan makanan, yang ngemil, apalah sebangsa makan itu, adabnya harus duduk, kan berdiri, apalagi sambil berjalan-jalan. Ya. Jadi adabnya duduk, duduk. Ini sebelum makan ini ya, dan diniatkan makan itu dalam rangka takwa, takwa alal ibadah, takwa atas ibadah. Jadi maksudnya niatkan makan itu bentuk ketakwaan kepada Allah dan bentuk ketakwaan yang mengarah pada ibadah. Ya, ketakwaan ibadah. Misalnya dalam niat kita, kita makan ini supaya badan kita Allah berikan kesehatan, kekuatan ya, dengan makan itu. Nah, sesudah sehat dan kuat, maksudnya adalah untuk ibadah, untuk bertakwa kepada Allah. Nah, jadi itu salah satu niat takwa alal ibadah. Jadi supaya fisik kita kuat, dengan fisik kita kuat, maka kita kemudian bisa dengan mudah untuk melakukan ibadah. Fisik kita lalu sehat, dengan sehat itu bisa melakukan untuk ibadah. Jadi diniatkan begitu. Itu nomor 3. Disatukan saja wal julusu wa niyatu taqwa ya. Kalau mau dipisahkan ya wal julus sendiri, duduk, bukan berdiri. Dan niat takwa. Kalau mau dipisah ya dipisah. Jadi satu membasuh tangan, membersihkan tangan. Kedua meletakkan makanan di atas lantai. Kemudian duduk, niatkan takwa untuk beribadah. Yang berikutnya itu watarkul akli ma'asyiba. Watarkul akli ma'asyiba. Maksudnya jangan kenyang-kenyang, ya, jangan terlalu kenyang. Watarkul akli dan meninggalkan makan ma'asyibi disertai dengan kenyang. Meninggal makan disertai kenyang itu maksudnya sebelum kenyang jangan terlalu kenyang. Ya sudah selesai makannya. Nunggu sampai perutnya buncit, bahkan sampai ke leher misalnya, kekenyangan. Ya, kalau kekenyangan itu bisa kemudian menjadikan orang malas. Orang kenyang biasanya mudah tidur, pengennya tidur. Nah, sudah tidur, ya tentu kita tidak bisa mutolaah, tidak bisa belajar, pengennya tidur, ngantuk. Itu karena kenyang, jadi tidak boleh terlalu kenyang. Sewajarnya kita kalau sudah merasa, sudah ini, jangan sampai kekenyangan. Waridho bil hadir minat to'am. Berikutnya itu senang dengan yang ada minat to'am dari makanan. Jadi ridho itu senang, suka yang ada. Jangan cari-cari yang tidak ada. Kalau lauknya itu ikan asin, misalnya ada sambal, ada lagi kecap, adanya itu, ya sudah kita ridho. Namanya ridho bil maujud.
Ridho bil maujud itu adalah sikap qanaah. Definisinya ridho bil maujud, senang dengan yang ada. Ya. Jangan kemudian marah-marah. Ini kan asin apa ini ngomelin kepada orang tua. Naudzubillah, sudah ngomelnya juga sudah termasuk durhaka kepada orang tua. Tidak boleh juga kita mencela makanan dan tidak suka dengan makanan yang sudah diberikan Allah pada saat itu, yaitu adanya. Nah, ini tanda tidak bersyukur kalau tidak ridho. Kalau tidak senang, tidak suka dengan bil hadir itu yang ada, yang hadir itu. Ya, minat ta'am dari makanan. Makanya dilarang keras oleh Rasulullah itu mencela makanan. Rasulullah tidak pernah mencela makanan dan umatnya tidak boleh mencela makanan. Kalau itu kita suka, kita makan. Tidak suka, tidak usah dimakan. Tapi jangan dicela, jangan mencela. Mencela makan sama makanan sama mencela orang yang buat makanan. Mencela makanan berarti juga mencela rizki dari Allah. Mencela rizki dari Allah berarti mencela Allah. Naudzubillah. Ya, makanya tidak boleh mencela makanan itu. Makanya watar kudzamihi itu ada di situ, watar kudzam. Ridho senang dengan yang ada, kemudian kita jangan mencela makanan itu. Kalau bisa, memang ini ada yang disunahkan oleh Nabi, dan itu juga yang terkenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dijuluki Khalilullah, selain yang paling taat dalam menjalankan perintah Allah walaupun berat, ya, itu Nabi Ibrahim. Dia kalau makan nyari orang, nyari teman. Watola bumayya kulu ma'ahu, dan mencari orang yang akan makan ma'ahu bersamanya, bersama orang yang memakan itu. Ya, kalau dalam neraktir berarti ya, neraktir orang, neraktir teman, jadi makannya bareng. Itu kalau mungkin ini adab sebelum makan. Cuci tangan, letakkan makanan di alasnya itu di lantai, atau kalau memang takut bisa di sangga, tapi ya ibaratkan sangga ini adalah mejanya. Tapi kalau ada meja ya, nah, supaya lebih dekat ke mulut kita. Kemudian duduk, jangan berdiri. Niatkan berikutnya itu untuk ibadah, untuk supaya fisiknya sehat, kuat untuk ibadah. Jangan kenyang-kenyang meninggalkan makanan beserta kekenyangan, jadi tidak kenyang-kenyang. Suka, ridho, senang dengan makanan yang ada. Dilarang atau tidak boleh meninggalkan yang mencela makanan. Jadi meninggalkan mencela makanan, jadi tidak boleh. Yang terakhir adalah mencari orang, teman yang diajak makan bersama. Ya, kalau ada duitnya, ya kalau nggak ada, ya tidak mungkin kan begitu. Apalagi kalau sedang di perantauan ya. Yang berikutnya adab pada saat makan. Kalau tadi sebelum ini saat makan, wa ammal lati ma'ahu, dan adapun adab yang beserta makan, punya pada akal ya, makan. Apa adabnya? Fayal bad'u bitasmiyati jahron liyudzakkira ghairahu. Ya.
adab-adab pada saat makan itu al-bad'u memulai bit tasmiyati dengan membaca bismillah. Ya, dengan nama Allah membaca bismillah, bit tasmiyah. Disunahkan jahron, ya, jahron, dikeraskan bismillahirrahmanirrahim gitu. Kenapa? Liyudzakkira ghairahu, supaya mengingatkan, ya, jahron, tasmiyah jahron itu ghairahu, kepada yang lainnya. Biasanya kan lupa. Tapi kalau ada yang kemudian memulai bismillah, maka yang lain bisa ikut bismillahirrahmanirrahim. Ya. Liyudzakkira ghairahu. Jadi dianjurkan baca bismillahnya itu keras. Ya, keras wajarlah bisa kedengaran orang, supaya mereka juga ikut baca bismillah kalau yang lupa. Kalau yang tidak lupa ya tidak mengapa ya. Itu baca bismillah. Wal aklu, karena kalau baca bismillah kan ada di tuntunannya dalam hadis Nabi. Kalau dia lupa, maka di tengah-tengah baru dia ingat belum baca bismillah, makanya bismillahnya ditambahkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah dalam awal, ya, awal makan dan akhir makan. Jadi dari awal sampai akhir. Tapi kalau sudah awalnya makan sudah cukup, itu sudah cukupnya bismillah sampai akhir, itu sudah. Kalau di tengah-tengah baru kita ingat, baru kita bismillah fi awalihi wa akhirihi. Kemudian wal aklu bil yumna. Wal aklu bil yumna, makannya dengan tangan kanan. Maka yang dicuci tadi yang paling pokok adalah tangan kanan, karena tangan kanan ini yang akan digunakan untuk makan. Nah, kalau pakai sendok, sendoknya dipegang dengan tangan kanan. Sendoknya dipastikan itu bersih. Ya. Nah, kalau menurut kesehatan sebenarnya, ya, yang paling sehat itu dengan tangan yang sudah dicuci, sudah bersih. Karena pori-pori dan apa namanya, ya, ada di tangan ini bisa melumatkan, ya, bisa ada zat yang bisa apa namanya, semacam apa sih kalau dalam istilah kesehatan tuh, ya, dengan makanan itu bisa cepat ter apa namanya itu, lupa ya. Nah, itu untuk bisa dimakan, itu yang sehat sebenarnya makan. Makanya kalau ada makanan pernah dipegang tangan itu cepat basi. Nah, cepat basi itu karena ada zat yang ada di tangan itu, dan itu mempermudah pencernaannya nanti. Jadi lebih sehat pakai tangan sebenarnya. Makanya Rasul mengajarkan pakai tangan. Tangannya tangan kanan, jangan tangan kiri. Walaupun kidal ya, ya harus pakai kanan saja. Dipaksa, harus dilatih, dibiasakan pakai tangan kanan. Itu dilatih sejak anak kecil. Ada seorang laki-laki pada masa Rasulullah itu makan dengan tangan kiri. Lalu Rasulullah menegurnya, wahai fulan, itu makanlah kamu dengan tangan kananmu. Nah, ini si orang ini, ya, seakan-akan diberi pandangan nasihat di perintah Nabi itu menolak, sehingga dia mengatakan apa namanya, ya, tangan kanan saya tidak diangkat, katanya, ya, tangan kanan saya tidak bisa diangkat. Padahal itu alasan untuk menolak apa yang dianjurkan oleh Rasulullah itu. Sehingga Rasulullah karena tahu seperti itu, ya, berkata Rasulullah, semoga saja tanganmu tidak bisa diangkat. Betul saja tangan kanannya itu kemudian tidak bisa diangkat. Akhirnya ya minta mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
orang itu. Jadi jangan sembarangan yang ngomong. Padahal dia bisa mengangkat, tapi karena ditegurnya itu tidak terima, tidak mau mengikuti ajaran Rasul, kata Rasul, semoga saja tangan kananmu tidak bisa mengangkat. Betul saja lalu tidak bisa mengangkat. Alhamdulillah kalau sudah begitu, apalagi kalau tidak pulih lagi kan malah jadi bahaya. Ya, aklu bil yumna, termasuk minum dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Kalau misalnya ini banyak ya kiri paling dengan kanan gini, ya, itu ada yang membolehkan begitu. Tapi yang bagus nanti sesudah bersih baru dengan tangan kanan. Al aklu bil yumna. Mengecilkan, menyedikitkan, mengecilkan suapan. Jadi suapannya jangan besar-besar. Ya. Suapannya itu jangan besar-besar. Ya seukuran kita bisa menyuap ya di mulut kita. Jadi kalau terlalu besar nanti ya mulut kita itu penuh dengan nasi. Atau di TV itu siapa itu ya, ada biasanya 2 orang yang itu makannya rakus betul, itu suapannya gede gitu ya. Itu yang tidak adabnya kurang kalau seperti itu ya. Makan dengan apa, suapan yang tidak terlalu besar, jangan besar-besar suapannya. Kemudian wa ijadatu magriha ya. Wa ijadatu magriha, asalnya ijadah itu mendapatkan ya, tapi di sini maksudnya adalah kunyahan ya. Magriha itu mengunyahnya. Maksudnya melembutkan di situ ya. Jadi melembutkan, jadi suapannya itu kecil saja, jangan besar-besar, mengunyah makan dengan lembut ya. Ijadatu mendapatkan kunyahannya, maksudnya yang kunyahannya lama lah gitu ya. Maksudnya sampai lembut kunyahannya itu. Makanannya itu dikunyah berarti lama ngunyahnya. Sebab sebenarnya nikmatnya makan itu pada waktu di lidah. Ya, makan itu nikmatnya waktu di lidah. Yang merasakan nikmat enak, apa asin, apa sedang, apa tawar, apa manis, apa-apa itu lidah. Kalau sudah masuk perut ya sudah dalam perut. Kalau sudah dalam perut ya namanya dalam perut. Kalau yang kemudian tidak bermasalah dengan usus, dengan lambung, ya aman. Tapi kalau bermasalah dengan lambung, ya ada masalah juga, ya, dengan makanan itu. Tapi rasa makan itu adanya di mulut, karena itu dinikmati ketika mengunyah. Makanya jangan banyak-banyak suapannya, jangan besar-besar, tapi ngunyahnya yang lama, lembut, sehingga nanti perutnya enak untuk bisa tidak berat mencernanya ususnya itu. Maka kemudian disehat. Watarku maddiyadihi ila ghairiha qoblal faragi minha. Meninggalkan menjangkau tangannya ila ghairiha ke makanan-makanan yang lain. Ya, makanan-makanan yang lain. Jadi yang ada di depan saja, ya. Yang jauh-jauh ya tidak perlu kemudian. Nah, paling yang sebelahnya kalau itu sedang dalam hidangan,
yang dekat itulah yang pengertian bisa digeser-geser begitu. Dan kalau tidak bisa digeser-geser ya kalau kita minta tolong, tapi jangan menjangkau makanan yang jauh. Ajarkan makanlah dengan makan yang terdekat dengan kita. Ya. Ya sudah, yang dekatnya itu ya sudah itu saja. Kecuali kalau ada yang mendekatkan dengan kepada kita. Jadi ila ghairiha ya. Ada lainnya. Qablal faragi minha, sebelum selesai. Ya, minha dari tangan, maksudnya tangan ya, yumna ini. Tangan. Jadi tangannya itu jangan menjangkau di lain tempat mendapatkannya makanan sebelum selesai makannya itu. Ya, maksudnya ya sudah, apa yang ada di depan kita. Jadi itu memakan yang ada di depan kita, kecuali buah-buahan. Di situ ada wal aklu mimma yalihi illa fil fakihah. Jadi tidak mengulurkan tangannya ke tempat orang lain sebelum ia selesai. Mengulurkan tempat ke tempat yang lainnya sebelum selesai. Kemudian wal aklu mimma yalihi, memakan dari apa yang ada di dekatnya, di depannya yang dekat. Illa fil fakihah, kecuali fakihah. Fakihah itu buah-buahan. Ya, biasanya buah-buahan tidak banyak ya, adanya beberapa tempat, beberapa piring begitu. Jadi nanti yang lain memberi kesempatan untuk bisa diputarkan, diedarkan. Dan itu kalau buah-buahan, nah boleh ya, boleh di situ. Dan memang tidak banyak. Wa alla yanfukhu bit'am, dan agar seseorang itu yang makan tadi ya tidak meniup makanan. Jadi jangan meniup makanan. Jadi kalau panas itu ditunggu sampai bisa diminum. Dengan masih panas ditiup-tiup. Ya. Tunggu, sabar sebentar supaya jangan terlalu panas. Kalau sudah bisa dimakan dalam kondisi hangat misalnya, tidak terlalu panas, maka bisa. Jadi jangan sekali-kali misalnya airnya panas ditiup itu, atau juga nasinya panas sambil disuap ditiup dulu baru dimakan. Tiupan itu juga menjadi kurang sehat. Jadi dari tiupan dari mulut itu juga tidak menjadi sehat. Sebenarnya kalau dalam adab Islam itu wa alla yaqta'ahu bisikin, dan agar tidak memotong makanan dengan pisau. Tapi kalau di luar negeri ini daging itu ada garpu, ada pisau. Restoran-restoran besar itu disiapkan pisau, garpu untuk memotong. Sebenarnya dalam Islam itu tidak dipotong dengan pisau, ya. Itu mungkin digigit saja ya, bukan dengan pisau. Dan motongnya dan itu bisikin dengan pisau. Dan agar tidak memegang itu bihi yang itu untuk orang banyak dipegang-pegang oleh kita, diusap-usap oleh kita. Ya, itu tidak boleh. Ambil mana yang mau kita ambil. Jadi pegang lagi, ambil itu kasih pegang-pegang lain.
Nah dulu kira diambil itu langsung ambil saja, jangan ambil tidak jadi. Oh ini tidak jadi, apa karena tidak besar, apa karena apa ya? Itu tidak boleh. Dipegang-pegang oleh kita, diusap itu dipegang-pegang oleh kita. Ya. Mana yang di inain menggunakan dalam satu tempat. Di mulut ini, di mulut dimakan, kemudian bijinya tidak ditaruh lagi di kurma itu tidak boleh dipisahkan bekas bijinya itu, apalagi itu bekas mulut kita. Lagi ini bareng-bareng makannya, jadi bijinya itu jangan dimasukkan lagi di tempat kurmanya itu, di bawahnya tuh kalau ada tisu ditaruh di tempat lain. Ya mungkin yang lain juga sama, makan nangka di satu wadah misalnya, atau durian di satu wadah, bekas lamutan nangnya itu, bijinya itu, durian itu biasanya taruh lagi misalnya bareng dengan yang masih. Ya kalau sendiri ya terserah, tapi kalau bareng-bareng kan lalu orang tidak mau gitu ya, seperti itu. Itu ya adabnya. Wa la yashrabal ma'a indal ihtiyaji ilaihi. Wa alla agar tidak meminum alma ya air indal ihtiyaji bihi, ketika ihtiyaj ya. Ihtiyaj itu sebenarnya kan maknanya butuh ya, kan air. Jadi maksudnya apa itu? Jadi tidak memakan, apa namanya, hendaknya ia tidak minum air kecuali jika diperlukan dan setelah selesai makan, maksudnya begitu. Jadi indal ihtiyaji ilaihi, nanti minumnya begitu sudah selesai, jangan makan sambil minum, makan minum, kecuali kalau dalam keadaan seret misalnya, keselak atau seret gitu, lalu butuh minum ya boleh. Tapi kalau tidak seperti itu, maka sebaiknya itu sesudah selesai makan minumnya. Nah, tapi ini kondisional juga, kalau masih muda iya, tapi kalau orang tua itu karena tenggorokannya mungkin sudah mulai nirut gitu ya, mulai mengecil, sehingga makanannya tetap cepat ke ini, keselak apa ya, tersumbat, jadi sehingga perlu minum. Kalau itu tidak apa-apa, kalau indal ikhtiyad saja ya. Jadi tidak boleh minum air kecuali indal ihtiyaj, pada saat butuh wilayah pada air, dan sebagusnya di akhir. Wa ammallati ibadahu, itu saat makan tadi ya. Sekarang sesudah makan, apa yang adab kita lakukan sesudah makan? Adapun adab allati ba'dahu, yang dilakukan sesudah makan, fahiyal qiyamu qabla syaba'. Ya, dia berdiri sebelum kenyang. Maksudnya jangan kenyang-kenyang lah. Jadi kalau sudah merasa sudah terpenuhi ya kebutuhan makan saat itu, sudah harus berdiri itu maksudnya ya harus sudah selesai gitu. Fahiyal qiyam qabla syaba'. Yang kedua, wa ghuslul yadaini ba'da la'tihima. Ya la'tihima.
mencuci tangan, tadi kan awalnya membasuh tangannya, sekarang dicuci tangannya sesudah laqihima menjilati kedua tangan. Makanya tadi tangannya dua-duanya dicuci tadi itu karena memang bisa untuk megang apa supaya bersih. Nah, kalau itu ada yang dipegang-pegang dengan tangan kirinya ya, itu asal jangan makan dengan tangan kiri, harus dengan tangan kanan ya. Sesudah dijilati, Rasulullah ya sering menjilati sisa-sisa makanan di ininya, itu sunnah. Ya, saya melakukan itu. Dijilat ini bekasnya itu. Ya nggak jijik nggak apa, punya anu sendiri, jari-jari sendiri kan. Kurang melihat ya kalau sudah merupakan itu sunnah, semua melakukan itu kan tidak ada persoalan ya. Ya, baru dicuci, sesudah dijilati dulu, baru dicuci tangannya. Nah, itu yang sunahnya seperti itu. Ghuslul yadaini, dan mencuci kedua tangan sesudah menjilati kedua tangan itu ya, dari sisa makanan. Sebab keberkahan makanan itu boleh jadi ada pada sisa-sisa itu. Wal tiqatul futati. Padanya di sini menguti sisa-sisa makanan yang jatuh. Futat itu ada asalnya itu kan potongan-potongan kecil, artinya ada sisa-sisa apa upo, apa namanya itu, remeh kalau bahasa Sundanya itu kan, yang terjatuh itu ya, apa yang terjatuh dimasukkan lagi ke ini, dikumpulkan, di dipungut ya. Nah, jangan sampai di lantai itu lalu berserakan. Itu kalau itu tidak dimakan kecuali kalau memang bersih ya. Kalau bersih ya sebaiknya yang bagus itu tidak ada sisa di piring itu, khususnya di piring itu tidak ada sisa satu butir pun ya. Saya sering kalau di prasmanan di mana di orang hajatan ya bersih, orang kok maruk amat gitu ya, tapi ya sunnahnya seperti itu. Sebab kata Rasul boleh jadi keberkahan itu ada pada sisa yang kecil-kecil itu, yang sedikit sisa itu. Yang jatuh pun kalau dipandang bersih ya boleh, dan kotor ya kemudian bisa ditaruh di tempat kita makan itu, kumpulkan supaya tidak berserakan. Walhamdulillah, diakhiri dengan ucapan alhamdulillah. Sudah minum segala, ucapkan alhamdulillah. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Lalu kan ada dua alhamdulillahilladzi, apa itu? Yang kalau mulai makannya apa itu ya? Allahumma barik lana Ima rozaktan ada benar. Rozakana wa iya qina adzabannar. ya, watina adzabah ya, itu ya. Ya Ustaz. Itu kan namanya itu doanya. Barakina fi rojabah wa sya'ban, lupa. Amana wasakona jalanan muslimin, kan begitu ya. Nah, itu adab makan. Ada pertanyaan? Ustaz, izin bertanya. Karena ini sudah mau jam 9, kalau mau adab minum ini jadi. Ustaz, Afwan. Ya. Izin bertanya Ustaz. Ini si Fathur siapa ini? Tapi suaranya kurang jelas kan. Fakhr Razi Ustaz. Fathur Razi Iya. Ya. Ya, kan. Pada halaman 17 Ustaz yang paling bawah, wala yaqta'uhu bisikini, dan tidak memotong makanan itu dengan pisau, wala yamsaha yadahu bihi, dan tidak membersihkan yadahu tangannya
bihi dengan pisaunya, bihinya ini dengan pisau atau dengan makanan, Ustadz? Karena Beda saya itu. kira, oh, Beda Allah yamsaha yadahu bihi itu to'am ya. Itu kan ada komanya di situ. Wa alla yaqta'ahu bisikin, agar tidak memotong makanan bisikin dengan pisau. Ya. La yamsaha yadahu bihi, agar tidak mengusap atau menyentuh yadahu dengan tangannya bihi dengan makanan. Jadi makanan juga jangan disentuh-sentuh dengan tangan kita itu, jangan menyentuh-nyentuh makanan. Ini kan kalau makan bareng ini, misalnya yang kita di piring ya di piring ya, kalau di piring bebas kita. Kalau ada makanan yang akan kita ambil dan itu masih bareng dengan orang lain, ya itu jangan disentuh-sentuh dengan tangan kita. Kalau kita mau ambil, misalnya ada di sana tahu goreng misalnya. Yang mana yang mau kita ambil langsung kita ambil. Diambil tidak jadi. Pegang lagi tidak jadi. Pegang lagi bekas pegangan-pegangan kita. Itu yang dimaksud wa alla yamsaha yadahu bihi. Ya, itu yang dimaksud dengan menyentuh, jangan menyentuh pada tangannya itu bihi dengan makanan. Tapi kalau yang makanan sudah di piring kita, yang memang kita makan, kan tidak jadi persoalan. Roti misalnya begitu, kita pegang-pegang, kita usap-usap, itu padahal mau dimakan orang juga gitu. Itu yang tidak boleh. Sama halnya ketika kita menyuguhi air nih. Nyuguhi air itu dari tengah ini. Kalau ada cangkir sih, ada gagangnya begitu, itu enak ngambilnya. Tapi kalau ada dari tengah, jangan dari atas. Nggak ada gelas ini, contoh gelas misalnya dari atas, ini gelas dari atas ngambilnya. Maka ini kan bekas tangan kita. Ya kalau bersih tangan kitanya, kalau tangan kitanya kotor, jadi gelasnya itu bisa bibir gelasnya jadi kotor. Jadi kalau nyuguhkan air itu diambil dari tengahnya begitu, jangan dari atas. Nah kalau ada cangkingannya begitu, maka dari cangkingan itu. Nah itu sama dengan tadi menyentuh makanan, yang makanan itu juga orang lain akan merasa kurang nyaman gitu ya, agak jijik pernah dikesentuh oleh kita itu yang bahwa Allah yang saya tahu bukan dengan sikin itu, bukan membersihkan mengusap tangannya dengan sikin ya, tidak bisa. Jadi itu pahamnya ya, Harun Razi. baik Ustadz, syukran. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada. Ini ada siapa-siapa ini yang ada terakhir ini 7 orang ya. 7 orang yang hadir. Tadi ada 9 atau 8 ya. Jadi, ya dari tinggal kita praktekkan lah, kita amalkan ya. Kita amalkan. Pasti tuntunan adab makan ini kalau kita amalkan, lalu makannya menjadi ibadah, dan pasti akan berefek kepada hal-hal yang positif, yang baik, yang manfaat, maslahat. Seperti kalau panas jangan ditiup, sudah jelas itu. Dan ahli kedokteran pun juga menyatakan bahwa tiupan yang dari mulut kita itu boleh jadi oksigen yang sudah tercampur dengan racun dan berakibat pada kemudian kurang sehat kalau kita makan. Itu satu. Yang kedua itu apa namanya? Kita tidak sabar, ya, tidak sabar.
sampai biasanya di pondok kalau dulu kan masak ya, masih panas itu sudah sampai di mulutnya itu dianu dulu gitu, ditiupin di mulut itu macam-macam. Nah, itu menunjukkan juga tidak sabar, ya sabar gitu. Ya, kalau dikipasi tidak masalah sih kalau dikipasi itu, karena bukan ditiup dan itu angin yang ya di luar lah begitu. Kemudian kita yang penting sabar di situ, sabar dan jangan ditiup. Kemudian ternyata dalam penelitian kedokteran, kalau minum itu sambil berdiri, maka katup ya yang itu lalu terbuka lebar. Dan kalau kemudian itu bisa bersarang di ginjal itu, maka akan terjadi kristalisasi yang berakibat pada batu ginjal. Sementara kalau duduk, maka tertutup sehingga tidak sampai ke kantung yang dengan ginjal itu. Itu juga sudah ada pendidikan kedokteran. Jadi pastilah apa yang diberikan tuntunan oleh Rasul, ya, oleh Islam tentang adab-adab makan ini akan menjadi lebih sehat. Seperti jangan kenyang-kenyang misalnya ya. Ternyata kenyang itu juga membuat masalah pada perut. Waktu muda ya, tapi kalau sudah tua nanti akan terasa yang berlebih-lebihan itu. Hanya ada puasa itu. Ada puasa. Kalau 1 bulan misalnya ada seminggu 2 kali, Senin Kemis, itu juga mengistirahatkan dan menetralisasikan lagi tentang makanan yang sudah diasupkan ke dalam tubuh kita, kemudian lalu menjadi lebih sehat dari organ-organ tubuh kita. Ya. Lagi seperti itu. Yang penting kalaupun kita makan tidak puasa sunnah misalnya, ya jangan terlalu kenyang-kenyang kalau makan. Pasti juga bermasalah kalau kekenyangan. Jadi pasti yang baik-baik ini akan bermanfaat untuk kita. Saya kira cukup. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah menolong kita untuk bisa mengamalkan adab makan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhlak itu harus dibiasakan. Tanpa dibiasakan lupa. Bismillah saja sering lupa karena tidak dibiasakan. Tapi kalau kita sudah terbiasa, insya Allah kita tidak akan lupa. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.